Daerah Kalimantan Kawasan Timur mengadakan perkemahan terpadu. Conference Jawa Barat mengorganisir Jemaat ke-50. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, daerah Kalimantan Kawasan Timur mengadakan perkemahan terpadu. Pada tanggal 26 hingga 28 September 2025, Daerah Kalimantan Kawasan Timur atau DKKT mengadakan perkemahan terpadu dengan tema Membangun Keluarga yang Berpusat pada Kristus. Perkemahan ini diadakan di Kaltim Park Samboja dan diikuti sebanyak 718 orang yang merupakan jemaat-jemaat di daerah Kalimantan Timur. Adapun para pembicara yang turut hadir ialah Pendeta Leo Mamentu, Bapak J. Saragi dan Ibu Helena Saragi, Rini Rakmeni, dan Pendeta Fernando Parhusit. Dalam perkemahan ini, acara dibagi menjadi 3 bagian dengan tempat yang berbeda, yaitu orang tua, anak-anak, dan pemuda. Tujuan pembagian ini agar materi yang disampaikan dapat sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peserta. Seluruh jemaat dengan antusias mengikuti acara dan merasa terberkati melalui pelayanan seluruh pembicara yang memberikan materi tentang membangun keluarga yang bahagia. Pada malam minggu diadakan berbagai acara seperti acara malam budaya, family talent, dan kuis yang disiapkan oleh jemaat-jemaat di Kalimantan Timur. Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Panitia, Ibu Etni Simbolon sebagai Direktur Rumah Tangga DKKT dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia, seluruh peserta yang datang, khususnya jemaat dari daerah yang jauh seperti Tarakan, Palangkaraya, dan Kutai Barat. Tak lupa, beliau juga mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan karena perkemahan ini berjalan dengan sangat baik dan semua peserta terberkati melalui acara perkemahan terpadu ini. Conference Jawa Barat mengorganisir Jemaat ke-50. Sekolah Sahabat Cabang Jamblang adalah cabang pelayanan yang dibuka oleh Jemaat Cirebon 5 tahun yang lalu. Jemaat Cirebon membuka cabang pelayanan ini dengan tujuan untuk melebarkan pelayanan kepada kaum Tionghoa yang ada di daerah Jamblang, Cirebon. Setelah ditempatkan seorang pionir misi global dari Conference Jawa Barat, pelayanan di Jamblang semakin terfokus dan terus terberkati dengan bertambahnya jiwa-jiwa yang menerima keselamatan. Bahkan perkumpulan tersebut setiap sahabatnya terus bertambah, baik dengan jiwa-jiwa yang bertobat, hingga pertambahan anggota gereja, baik dari para pekerja dan juga beberapa mahasiswa yang sedang berkuliah di Jamblang. Pada tanggal 4 Oktober yang lalu, Sekolah Sahabat Cabang ini berubah menjadi sebuah gereja yang terorganisir di Conference Jawa Barat. Dengan memberi nama Jemaat El Shaddai, maka jemaat baru ini menjadi jemaat yang ke-50 yang ada di Conference Jawa Barat. Dalam sambutannya, Pendeta Pesi Tumorang sebagai Gembala Jemaat Induk Jemaat Cirebon merasa bersyukur karena perjuangan bersama dalam membangun Jemaat Jamblang berhasil dengan sukacita. Tak hanya itu, jemaat ini juga telah memiliki rumah pastori yang juga dapat digunakan untuk mendukung ibadah Jemaat El Shaddai Jamblang. Kiranya dengan berdirinya jemaat baru di wilayah Cirebon, akan menambah tersiarnya kabar keselamatan di wilayah Priangan Timur, Conference Jawa Barat. Conference Jakarta meresmikan perkumpulan baru Kota Harapan Indah. Suasana penuh sukacita dan semangat rohani menyelimuti acara peresmian perkumpulan baru Kota Harapan Indah. Perkumpulan baru ini berada di bawah naungan Conference Jakarta. Tanggal 18 Oktober 2025 menjadi momen bersejarah bagi jemaat yang baru dibentuk, menandai langkah awal dalam pelayanan dan pertumbuhan iman bersama.
Khotbah peresmian dibawakan oleh Pendeta Roni Panambunan yang dalam pesannya menekankan pentingnya pertumbuhan gereja bukan hanya dalam jumlah anggota, tetapi juga dalam kedewasaan rohani setiap jemaat. Beliau mengingatkan bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang semakin teguh berpegang pada kebenaran Tuhan dan terus bertumbuh dalam kasih. Acara juga dipenuhi dengan persembahan lagu-lagu pujian yang dibawakan oleh anggota perkumpulan baru, serta para pelayan Tuhan dari kantor Conference Jakarta, menambah suasana ibadah penuh sukacita dan kebersamaan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Wilayah 3, Pendeta Gibson Sinaga dan Sekretaris Wilayah, Pendeta Puji Sigalinggi, yang memberikan dukungan dan doa agar perkumpulan ini terus menjadi terang di tengah masyarakat. Sebagai puncak acara, dilakukan pemotongan tumpeng dan makan bersama yang melambangkan rasa syukur atas berdirinya perkumpulan baru ini. Dengan jumlah anggota awal sebanyak 27 orang, Perkumpulan baru Kota Harapan Indah bertekad untuk terus setia dan bersinar bagi Tuhan sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kiranya perkumpulan baru Kota Harapan Indah terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan kesetiaan kepada Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa di sekitarnya. Pelayanan Sahabat Ministry di Tapanuli Selatan. Pada tanggal 8 hingga 11 Oktober 2025, sekelompok umat Tuhan perantau dari Amerika yang menyebut dirinya dengan Sahabat Ministry mengadakan pelayanan di Tanah Lancat Sipogu, Tapanuli Selatan. Kunjungan yang dikoordinatori oleh Bapak William Silalahi dan Bapak Richard Hutauruk ini bermula dari kerinduan mereka untuk pulang ke Indonesia, namun juga rindu untuk membagikan kasih Tuhan kepada saudara-saudara di Indonesia. Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan ialah pengobatan gratis, kegiatan bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah dasar, perlombaan ceria, panggung budaya, dan makan bersama untuk 2 wilayah, yaitu Kelurahan Lancat dan Desa Sipogu. Tim Sahabat Ministry juga berkoordinasi dengan Gembala Jemaat Distrik Sipirok, yaitu Pendeta Muda Yosep Hasitohang, dalam melakukan berbagai persiapannya. Selama 2 hari, pengobatan gratis berlangsung dari pagi hingga sore hari di Balerong, Kelurahan Lancat. Kegiatan ini dibuka oleh Camat Arse, Bapak Partahian Ritonga, dan tercatat ada sekitar 800 orang warga yang berdatangan bukan hanya dari Lancat dan Sipogu, tetapi juga berasal dari beberapa desa dan kelurahan sekitar. Sambil menunggu antrian bersama tim Sahabat Ministry, tersedia senam diabetes dan penyuluhan kesehatan, serta kunjungan ke rumah-rumah warga untuk menyampaikan beberapa bantuan. Pada sore hari, kegiatan berlanjut di lapangan lingkungan Lancat Tonga, berupa kegiatan belajar bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah dasar. Dalam beberapa kesempatan juga, beberapa anggota tim mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk menjaring beberapa siswa berprestasi yang berminat untuk mendapatkan beasiswa ke bangku perkuliahan di Universitas Advent Surya Nusantara Pemantang Siantar. Di hari Jumat, tim Sahabat Ministry juga mengadakan pesta rakyat melalui panggung hiburan, yaitu tarian Tortor Tapanuli Selatan dan makan bersama masyarakat Kelurahan Lancat dan Desa Sipogu. Kegiatan berakhir di hari Sabat dengan ibadah Sabat Raya bersama umat Kristiani yang ada di Kelurahan Lancat dan Desa Sipogu. Kiranya melalui pelayanan Sahabat Ministry dapat menjadi perluasan pelayanan dan banyak jiwa datang kepada Tuhan. 39 jiwa menerima kebenaran dalam KKR di Distrik Dairi Barat, Sumatera Utara. Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR Harvest fase ketiga yang merupakan program Uni Indonesia Kawasan Barat kembali menjadi berkat besar bagi umat Tuhan, khususnya di Distrik Dairi Barat, Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 5 September 2025 ini mengangkat tema penuh makna ketika lonceng berbunyi dan diadakan di kampus Sekolah Anugerah Parulian Sidikala. Acara yang dihadiri oleh sekitar 220 peserta ini menghadirkan Pendeta Dr. Sony Sipayung, Direktur Adventist Mission and Adventist Muslim Relations Uni Indonesia Kawasan Barat sebagai pembicara utama. Dalam 3 malam kebaktian, beliau menyampaikan 3 topik yang saling berkaitan dan menuntun umat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang segera datang.
Sebagai buah dari pelayanan ini, sebanyak 39 jiwa menyerahkan diri untuk dibaptis, menandai langkah baru dalam perjalanan iman mereka bersama Kristus. KKR Harvest Fase 3 yang berada di daerah barat ini menjadi bukti nyata bahwa pekabaran Injil masih bekerja dengan kuasa di tengah-tengah umat. Lonceng rohani telah berbunyi, pertanda bahwa Tuhan sedang memanggil setiap orang untuk bersiap menyambut kedatangannya yang semakin dekat. Berita dari Sumatera Utara tadi menutup jumpa kita kali ini. Kami selalu terbuka dan menerima berbagai berita kegiatan dari daerah ataupun dari jemaat Anda yang ingin ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari daerah Anda masing-masing yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami untuk Anda kirimkan berita dan kami dapat menayangkannya. Mari bersama kita sukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu minggu depan hanya di WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.